Waalaikumsalam Bu Soraya, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Sulastri, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini Bu Soraya akan berperan sebagai coach gitu ya, dan Pak Tomo sebagai coachingnya. Dalam kegiatan coaching ini nanti saya ingin mengamati jalannya coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nah, sebelum kegiatan coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebagai coachnya begitu. Ya, Gini Bu. Bu, kompetensi coach apa yang nanti ingin Ibu Soraya kembangkan di dalam kegiatan coaching hari ini? Kompetensi coach yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, kompeten. Berarti di sini saya lihat ada tiga kompetensi ya Bu yang ingin Ibu kembangkan, yaitu tentang kehadiran penuh, berikutnya mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu ya? Ya, betul sekali, Bu. Baiklah kalau begitu Bu. Dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tersebut, bagian kompetensi mana yang nanti secara spesifik ingin Ibu observasi begitu? Indikator ingin secara spesifik yang ingin saya observasi adalah kemampuan mendengarkan aktif, Bu. Iya. Jadi menurut Ibu, apalah indikator ketercapaian tujuan dari kompetensi mendengarkan aktif yang tadi ingin dikembangkan? Indikator ketercapaian tujuannya menegakkan aktif adalah ketika saya sebagai coach bisa menyimak apa yang disampaikan oleh coachee, sehingga saya bisa menangkap kata kunci yang diucapkan coachee untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Bu, ini sudah saya catat ya. Berarti nanti Bu Soraya bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Koci, sehingga nanti bisa menangkap kata kunci yang diucapkan oleh Koci untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah seperti itu Bu? Iya, betul sekali, Bu. Iya, baik. Waktu selanjutnya saya persilahkan ya kepada Bu Soraya dan Pak Tomo untuk melakukan ininya, coachingnya. Saya silahkan. Siap, Bu. Assalamualaikum Pak Tomo, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Aya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak, saya senang kalau mendengar Pak Tomo dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Tapi yang saya amati nih, akhir-akhir ini kayaknya Pak Tomo itu agak lesu dan kurang ceria. Nggak bersemangat kayaknya. Kalau boleh tahu apa ada masalah? Iya Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau bagaimana solusinya. Apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf ya Bu jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu Pak, tidak mengganggu sama sekali. Silahkan. Oh iya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu. Eh, jadi begini Bu, pada akhir-akhir ini saya sering tidak nyaman dan selalu ada pikiran. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil percakapan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan kenyamanan dan ketenangan setelah saya bisa menceritakan semua ini, Bu. Baik, selain itu kira-kira masih ada lagi harapan yang ingin Bapak dapatkan? Tentunya saya juga berharap akan mendapatkan suatu solusi yang bijak dari masalah saya ini. Ya, semoga kita nanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak ya Pak. Jadi kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa Pak? Bisa diceritakan secara detail?
Eh, Gini Bu, beberapa hari yang lalu Wakakurikulum melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran Bu. Lalu, kira-kira apa yang membuat Bapak mendapat teguran itu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu. Tidak serius. Seperti apa itu, Pak? Eh, Bapak Wakakur ada mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Proses mengajar yang seperti apa, Pak? Yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga Bapak sampai dikritik seperti itu? Jadi, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Bu. Lalu, bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari Wakakurikulum? Sejujurnya ya, Bu, saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini saat saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu izinkan saya bertanya, Pak. Selama ini, kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Eh, Pernah juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kendati demikian, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Sebenarnya itu sudah bagus ya Pak ya. Kemudian untuk masalah output, menurut Bapak, bagaimana hasilnya saat mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar siswa itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh, iya, betul juga ya, Bu. Kenapa saya Mm-mm. tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini, menurut saya masih ada beberapa murid yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya untuk kita menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Waka kurikulum Bapak adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks itu juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, jadi setelah Bapak bercerita, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Terima kasih, Bu. Terus terang ya, saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi, masih ada sedikit yang ganjil nih, Bu. Suatu hal yang Ya, membuat saya merasa tidak nyaman, sehingga menjadi pikiran. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya banyak pekerjaan lain jadi agak lalai juga. kira-kira apa yang membuat Bapak masih merasa tidak nyaman? Sebenarnya yang membuat saya tidak nyaman itu adalah karena Bapak Wakakur menyampaikan hal tersebut kepada wakil kepala sekolah, saya takut nanti akan jadi masalah di hari berikutnya. Iya, ya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika Wakaku memperingatkan Bapak, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat beliau merasa tersinggung. Lalu menyampaikan Mm-mm. kepada wakil kepala sekolah. Seperti itu. Nah, iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil atau tidak ya, Bu, untuk didiskusikan? Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri ya Pak. Jika nantinya misalnya Bapak dipanggil dan Bapak siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi.
Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Ya, amin amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Untuk selanjutnya saya ada niat ini Bu untuk menemui beliau dalam hal membicarakan mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, sebuah rencana yang sangat bijaksana ya Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Yang saya akan lakukan itu Bu, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Wakakur dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan memulai atau menggunakan buku teks. Di samping juga minta saran kepada wakil kepala sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke. Terus kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini, saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang saya pernah gunakan juga akan tetap saya terapkan karena murid sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Luar biasa sekali. Langkah yang Bapak ambil sudah sangat bagus. Alhamdulillah, Bu. Jadi, sekarang saya merasa lega. Karena jujur sih ya, saya takut salah salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti akan menjadi parah permasalahannya. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Pak. Pada akhirnya Bapak pun sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline-nya, Pak? Baik, Bu. Mengenai hal itu, secepatnya ya, Bu, saya akan laksanakan tatap muka secara langsung. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum tentunya, lalu kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk penggunaan buku teks. Iya. Dan secepatnya saya juga akan menghadap Wakakur dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak Wakil Kepala Sekolah. Oke, Pak Bomo, ide yang bagus sekali ya, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana, dengan hati yang tenang, aman, dan nyaman. Iya, Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, Bu. Baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa nyaman dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Bu. Ya, amin. Sama-sama ya, Pak ya. Semoga lain waktu kita dapat berbicara lebih lanjut lagi mengenai rencana Bapak ini. Ya, terima kasih Bu Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tomo, Bu Soraya yang sudah melakukan kegiatan coaching. Menurut pengamatan saya bahwa Bu Soraya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta gitu ya, mulai dari tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian untuk identifikasi juga sudah sangat jelas terlihat seperti yang dicapai tadi ya, yakni menjadi pendengar yang baik. Bu Soraya sudah bisa ini menangkap kata kunci yang diucapkan oleh Koci sehingga tadi dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot
sehingga dapat menggali ide-ide maupun potensi-potensinya sehingga dapat memperoleh solusi atas masalah yang dihadapi begitu. Nah, lalu setelah melakukan ini kegiatan coaching tadi gitu ya, indikator apa yang tampak dalam tercapaian kompetensi yang ingin dikembangkan? Indikator mendengarkan aktif, di mana saya sebagai coach sudah bisa menyimak apa yang disampaikan oleh coach sehingga bisa menangkap kata kunci yang diucapkan coach untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, indikator mendengarkan aktif begitu Bu ya tadi yang Ya, ingin dicapai gitu. Nah berikutnya Bu, untuk kedepannya gitu, kompetensi apa yang ingin Ibu capai lagi? untuk kedepannya saya ingin mencapai kompetensi kehadiran penunggu. Oh baik, kalau begitu terima kasih banyak atas praktek coaching hari ini antara Bapak Tomo dengan Ibu Soraya begitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.